Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu pada mata kuliah balaghah, yaitu pada bab Muhassinat al-Lafziyah 2. Sebelumnya anggota kelompok kami, saya Wahyu Maulidana Husna Al-Khairani, kemudian teman saya Maisa Alfat, kemudian teman saya Ahmad Syafi. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang jinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jinas. Jinas merupakan bagian dari ilmu badik. Kalau dalam balaghah bab keindahan lafaz atau muhsinatul lafziyah. Kemudian pengertian dari jinas itu sendiri itu apa sih gitu? Yaitu al-jinasu ayyadasaba al-lafdhoni fin nutqi wa yahtalifa fil makna. Artinya jinas adalah kemiripan pengungkapan dua lafaz yang berbeda artinya gitu. Kemudian kemudian jinas itu ada dua. Yang pertama yaitu al-awwal at-tam wa ma tafaqa fi al-lafdhoni fi umuri arba'atin. Wa ya nau'ul hurufi wa syakluha wa adaduha wa tartibuha. Yang pertama yaitu jinas tam. Apa sih jinas tam itu? Yaitu kemiripan dua kata, ya kan? Dalam empat hal. Maksudnya miripnya itu dalam empat hal. Yang pertama yaitu hurufnya, sakalnya, jumlahnya, dan urutannya gitu. Kemudian yang kedua itu hairut tam. Yang pertama tam, yang kedua hairut tam. Hairut tam yaitu wawa mahtalafa fi al-lafdhoni fi wahidin minal umuril arba'ati al-mutaqaddimati. Yaitu perbedaan dua kata dalam satu dari empat hal. Kemudian contoh yang jinas tam aja ya. Seperti contoh dalam Al-Quran wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu hayrasah. Yang perlu kita perhatikan dalam contoh di atas adalah kata sa'ah. Di situ sa'ah kan diulang dua kali ya. Sa'ah yang pertama yaitu taqumu sa'ah, yang kedua yaitu hayrasa'atin. Untuk sa'ah yang pertama itu artinya adalah hari kiamat. Sedangkan sa'ah yang kedua yang hayrasa'atin itu artinya adalah waktu. Kalau kita lihat dari definisi jinas secara umum ya, yaitu kemiripan pengungkapan dua lafaz. Oke, sama kan sa'ah sama juga sa'ah yang berbeda artinya gitu. Yaitu sa'ah yang pertama itu kan hari kiamat, kemudian sa'ah yang kedua menunjukkan arti waktu. Maka kedua kata sa'ah ini sudah termasuk pada jinas secara umum karena memang kedua kata sa'ah dalam contoh ini mirip dalam pengungkapannya, bukan sama persis ya. Dan karena kedua kata sa'ah dalam contoh ini berbeda artinya. Tinggal kita lihat dari sisi definisi jenis jinas tam yaitu kemiripan dua kata dalam empat hal gitu. Kita lihat dua kata sa'ah dalam contoh di atas dari jinas tam yaitu menurut kemiripannya itu macam hurufnya, sakal hurufnya, jumlah hurufnya, kemudian urutan hurufnya. Nah, berarti contoh di atas yang diambil dari salah satu ayat Al-Quran merupakan jenis jinas tam. Karena apa? Karena miripnya pengungkapan dua kata yang berbeda artinya gitu. Yaitu sama-sama mengungkapkan sa'ah, cuman antara sa'ah yang satu dan sa'ah yang kedua itu berbeda. Kemudian kemiripan kedua katanya tersebut dari sisi empat aspek. Macam hurufnya sama, sakal hurufnya sama, jumlah hurufnya dan urutan hurufnya gitu.
Kalau dari contoh syair ini wasammaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fi sabil. Yahya yang pertama ini artinya yaitu nama, kemudian yang kedua ini artinya hidup gitu. Sama-sama lafadznya tapi berbeda berbeda artinya. Lanjut dari pembagian jinas yang kedua itu jinas Hairotam. Tuh. Sebagai contoh fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang perlu diperhatikan dalam contoh di atas adalah kata takhar dan kata tanhar. Kata takhar dan kata tanhar merupakan dua kata yang mirip. Takhar artinya kamu berlaku sewenang-wenang, sedangkan tanhar artinya kamu menghardik. Kalau kita lihat dari definisi jinas secara umum, yaitu kemiripan pengungkapan dua lafadz yang berbeda artinya. Takhar sama tanhar itu hampir sama, gitu. Cuman artinya berbeda. Gitu. Maka takhar dan tanhar ini bisa dimasukkan ke jinas. Karena memang kata takhar dan tanhar dalam contoh di atas tadi itu mirip dalam pengungkapannya, dan karena kata takhar dan tanhar dalam contoh ini berbeda artinya. Itu. Kemudian dilihat dari kata takhar dan tanhar dalam contoh di atas itu perbedaannya apa sih gitu. Dari salah satu empat hal. Yang pertama yaitu macam hurufnya beda kan antara nun dan kof. Yang pertama takhar, yang kedua tanhar. Kemudian sakal hurufnya sama, jumlah hurufnya pun sama, urutan hurufnya pun sama. Berarti contoh di atas yang diambil dari salah satu ayat Al-Quran merupakan jenis jinas Hairotam. Karena miripnya pengungkapan dua kata yang berbeda artinya, dan karena perbedaannya dua kata tersebut dalam salah satu dari empat hal. Tuh. Materi yang selanjutnya yaitu al-iktibas akan disampaikan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Muhammad Al-Khaironi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu yang kedua al-iqtibas. Al-iqtibas secara bahasa adalah mengutip. Oke, kita mulai dari contoh-contohnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah qala Abdul Mukmin Al-Asbahani, la taghurrannaka min-nadhamati kathratul juyushi wal absari innama akhiruhum yamtashasu fihi al-absar. Kemudian contoh yang kedua, wa qala Ibnu Sina al-Malik rahani falastu min sa'ilan an jarihim ana kaihu nafsi ala atharihim. Waqala, dan kemudian contoh yang ketiga, waqala Abu Ja'far al-Andalusi, la tu'adun nasi fi awtanihim qul ma yur'a gharibul watan wa idha ma syi'ta aisam bainhum khaliqun nasi bi khuluqin hasan. Kemudian kita bahas dari contoh-contoh tersebut. Al-bahas al-ibaratati al-latani bainal aqwasi fil misalaini al-awwalaini ma'khudatani minal Qur'anil Karim. Jadi pada dua contoh yang pertama, yaitu contoh yang ke-1 dan contoh yang kedua, itu yang ada dalam kurung itu adalah dikutip dari Al-Quran, diambil dari Al-Quran. Jadi contoh yang pertama itu innama nu'akhiruhum yamtashasu fil absar, itu adalah dari Al-Quran. Kemudian contoh yang kedua, bakhil nafsi ala atharin, ini juga dikutip dari Al-Quran. Kemudian wal ibaratul lati baina qausaini fil mithal tsalits min al-hadits syarif. Jadi pada contoh yang ketiga yang ada di dalam kurung itu khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Nah, itu adalah dikutip dari hadis. Wa qad dhammana al-kadibu aw-syairu kalam hadhil athari asy-syarifah min ghairi an yusarriha bi annaha min al-Qur'an aw al-hadithi wa gharaduhu min hadha at-tadminu an yasta'ira min quwwatiha quwwatan.
Jadi sebenarnya seorang penulis atau penyair itu mengutip dalam kalamnya, yaitu mengutip sebuah asar, tetapi beliau tidak menjelaskan bahwasanya apa yang ia kutip itu berasal dari Al-Quran atau hadis. Dan tujuan dari pengutipan tersebut adalah untuk meminjam kekuatan dari apa yang dikutip. Jadi meminjam kekuatan dari dalil-dalil yang berasal dari Quran atau hadis. Itu adalah manfaat dari pengutipan dari iktibas. Kemudian wa ayyakshifa an haradihi fi ihkami sulati baina kalamihi wal kalami alladhi akhadahu. Dan seorang penyair ini adalah mengungkap dari kemahirannya dalam menghubungkan silah atau hubungan antara kalamnya dengan kalam yang ia kutip. Jadi mengungkap kemahiran seorang penulis atau menunjukkan kemahiran seorang penulis dalam menghubungkan antara kalamnya dengan kalam yang ia kutip. Wahadzal nau'u yusamma iktibasan. Dan yang seperti itu adalah disebut dengan iktibas. Contoh-contoh di atas itu disebut dengan iktibas. Wa idza ta'amalta ra'aita anna al-muqtabisa qad yughayyiru qalilan fil athari allati yuqtasibuha kal misali الثاني إذا الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم. Dan jika kalian perhatikan, maka kalian akan melihat bahwasanya seorang muktabis atau pengutip itu mengubah sedikit asal yang ia kutip. Seperti contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kan ana bakhi'un nafsi ala atharihim. Itu dikutip dari Al-Quran. Padahal ayat yang sebenarnya dari Al-Quran adalah fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Oke, dari pembahasan contoh tersebut tadi kita dapat menyimpulkan yaitu bahwasanya iktibas adalah al-iktibasu tadminu nasri aw syi'ri syai'an min al-Qur'anil karim aw al-hadithi asy-syarifi min ghairi dalalatin ala annahu minha wa yajuzu an yughayyira fil athari al-muqtabis qalilan. Jadi iktibas itu adalah mengutip dari Al-Quran atau hadis kemudian dimasukkan ke dalam syair atau prosa atau kalimat. Tapi yang mengutip tersebut atau muktabis tersebut tidak menjelaskan bahwasanya apa yang ia kutip itu berasal dari Al-Quran atau hadis. Dan juga seorang muktabis itu boleh mengubah sedikit apa yang ia kutip. Mungkin demikian penjelasan tentang iktibas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Maisa Arafat. Syukron. Baik, selanjutnya adalah tentang sajak. Sajak di sini kami di sini diartikan adalah tawafuqu fasilatani fil harfi al-akhir, yaitu kecocokan dua fasilah di huruf akhirnya. Fasilah ini itu di sini diartikan sebagai al-kalimat al-akhir min kulli fiqratin. Kalimat akhir dari setiap fakrah. Jadi ada beberapa fakrah yang mana akhir dari setiap fakrah, maka fakrah tersebut itu huruf-hurufnya sama. Seperti contoh, Allahumma a'ti munfiqan khulafah wa a'ti mumsikan talafah. Contoh yang kedua, Allahumma in kunta qad abaita fa innaka dzalama qad afaita. Di sini dua contoh bisa kita tahlil ataupun kita analisis
Allahumma atini mufiqan khulafa wa atini musiqan talafa. Di dua fikrah ini, di akhir fikrah ada huruf yang sama, yaitu khulafa dan talafa. Maka dari itu, contoh ini itu masuk dalam saja. Terus yang kedua adalah Allahumma in kunta qad amdaita fa innaka ghalamun qad afaita. Sama saja kedua faktor ini itu menggambarkan bahwa kedua faktor ini diakhiri dengan huruf yang sama, maka dari itu bisa dikatakan sebagai nakar yang bersaja. Oke, terima kasih. Oke, jadi yang terakhir adalah al-muwazanah. Al-muwazanah wa hiya taswiyatul fasilataini fil wazni la fil qafiyah. Jadi muwazanah itu adalah persamaan dua fasilah dalam segi wazannya, tapi tidak dalam segi qafiyahnya. Qafiyah adalah huruf yang terakhirnya. Contohnya adalah mislu wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Nah, jadi dalam contoh ini, dalam kalimat yang terakhirnya yaitu masfufah dan mabthuthah, nah ini dari segi wazannya kan sama. Masfufah, mabthuthah ini sama, wazannya sama. Namun dalam segi qafiyahnya beda, yaitu masfufah fah dan mabthuthah yaitu thah, fah dan thah. Dalam huruf terakhirnya berbeda, fah dan thah. Nah ini, maka yang demikian tersebut adalah disebut dengan muwazanah. Toib, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.